Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Asesor, perkenalkan, saya Dian Agnesia, SGZ MPH, dosen tetap program studi gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Manado. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya bidang pengajaran. Sebagai dosen di bidang ilmu gizi, saya meyakini bahwa proses pembelajaran bukan hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk membangun kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan juga sikap profesional mahasiswa dalam memberikan pelayanan gizi yang berbasis bukti ilmiah. Oleh karena itu, saya berupaya selalu menciptakan proses pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan berpusat pada mahasiswa dengan mengintegrasikan teori dan praktek dalam memecahkan berbagai permasalahan gizi di masyarakat dan pelayanan kesehatan. Pada video ini, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah Diet Etik Penyakit Degeneratif. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi gizi semester 6 dengan bobot 2 SKS. Pembelajaran dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah Diet Etik Penyakit Degeneratif meliputi kemampuan mahasiswa dalam melakukan asuhan gizi klinis secara bertanggung jawab, melakukan analisis asuhan gizi terstandar, serta menyusun dan mengimplementasikan rencana asuhan gizi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Seluruh capaian tersebut telah dirumuskan dalam rencana pembelajaran semester sebagai dasar penyelenggaraan proses pembelajaran. Berdasarkan capaian tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis kondisi klinis pasien, menetapkan diagnosa gizi, merancang intervensi gizi, serta melakukan monitoring dan evaluasi asuhan gizi sesuai dengan prinsip nutrition care process. Pada cuplikan pembelajaran kali ini, akan saya fokuskan pada pembelajaran sub CPMK mengenai asuhan gizi pada pasien diabetes mellitus, di mana mahasiswa diharapkan mampu menyusun asuhan gizi terstandar melalui analisis patofisiologi, asesmen gizi, penentuan kebutuhan gizi, diagnosa gizi, intervensi, penyusunan menu, hingga monitoring dan evaluasi pada pasien diabetes mellitus. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student-centered learning dengan model case-based learning. Pada aspek delivery, mahasiswa memperoleh rencana pembelajaran semester, bahan presentasi, serta berbagai sumber belajar melalui Learning Management System. Untuk mendukung capaian pembelajaran, saya menggunakan referensi ilmiah mutakhir, pedoman praktek gizi, serta book chapter Diet Etik Penyakit Tidak Menular yang saya kembangkan sebagai bahan ajar pendukung. Book chapter tersebut memuat substansi yang selaras dengan capaian pembelajaran pada mata kuliah Diet Etik Penyakit Degeneratif. Pada aspek interaction, pembelajaran dilaksanakan melalui diskusi kasus, tanya jawab, presentasi kelompok, analisis studi kasus pasien, dan refleksi pembelajaran, sehingga mahasiswa berperan aktif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta pengambilan keputusan klinis. Sedangkan pada aspek assessment, saya menerapkan assessment formatif berupa pretest, diskusi kelas, presentasi kasus, dan kuis pembelajaran. Sedangkan assessment sumatif dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta penugasan analisis kasus. Selanjutnya, Bapak dan Ibu Asesor akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Diet Etik Penyakit Degeneratif yang akan memperlihatkan penerapan pembelajaran aktif melalui diskusi kasus,
interaksi dengan mahasiswa, serta implementasi komponen, delivery, interaction, dan assessment dalam proses pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat ya? Iya. Oke. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu, ya. Silakan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Baik, hari ini kita akan belajar tentang asuhan gizi pada pasien diabetes mellitus. Di pertemuan sebelumnya masih ingat kita belajar tentang apa? Ya, asuhan gizi pada pasien periodontitis. Nah, pada hari ini tentang asuhan gizi tentang diabetes, kita akan belajar bagaimana penerapannya dengan menggunakan nutrition care process. Ya. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita presentasi dulu ya. Nah, ini ada barcode-nya. Silakan melakukan presentasi. Nah, jadi sebelumnya saya mau tanya dulu, ada yang pernah punya keluarga atau saudara yang mungkin pernah menderita atau pernah mendengar gitu ya, tetangga kita punya sakit diabetes mellitus? Iya, iya, coba. Oke. Nah, kira-kira ciri utamanya pada pasien diabetes apa sih? Yang pertama, saya itu sering makan sering makan, terus sering haus, terus habis itu sering buang air kecil. Sering buang air kecil, sering merasa haus ya, terus sedikit-sedikit pengen makan gitu, selalu merasa lapar ya. Nah, itu adalah ciri khusus pada pasien diabetes mellitus. Nanti kita belajar lebih lengkap lagi ya. Nah, jadi tujuan belajar kita hari ini adalah kita mau melihat bagaimana melakukan asuhan gizi pada pasien diabetes mellitus dengan menggunakan langkah-langkah nutrition care process. Masih ingat ya, kita belajar di semester yang lalu nutrition care process itu ada langkahnya. Yang pertama adalah assessment, kemudian langkah keduanya ada diagnosa, kemudian yang ketiga ada intervensi dan komunikasi informasi. Ingat ya. Nah, kita tahu bahwa penyakit diabetes mellitus itu sebenarnya bukan hanya penyakit tunggal, gitu ya. Jadi dia tidak hanya satu penyakit saja. Biasanya akan diikuti dengan komplikasi yang lain, gitu ya. Bisa gangguan ginjal, bisa gangguan metabolik, bisa nanti mengarahnya ke organ pankreasnya, gitu. Kemudian bahkan sampai ke saraf, jantung dan juga mata. Nah, kalau kita mau lihat lebih detail, patofisiologinya atau perjalanan penyakit diabetes mellitus itu biasanya disebabkan karena dua. Yang pertama adalah resistensi insulin atau karena kerusakan pada sel beta pankreasnya, gitu ya. Nah, resistensi insulin apa yang terjadi kalau resistensi insulin? Otomatis nanti dia glukosanya tidak bisa masuk ke dalam sel gitu untuk diubah menjadi glukosa karena insulinnya tidak bekerja. Insulinnya ada, tapi dia tidak bisa bekerja memasukkan glukosa ke dalam sel. Gitu. Nah, resistensi insulin ini juga menyebabkan bahwa hati itu jadi terus-menerus memproduksi glukosa karena dianggap energinya kan tidak terbentuk. Gitu ya. Jadi energinya nggak ada yang masuk ke sel. Nah, berarti otomatis hati kita itu juga memproduksi gula terus-menerus karena dianggap gula rendah. Padahal di dalam pembuluh darah gulanya tidak tinggi atau sudah banyak. Nah, ini kondisi inilah yang kemudian mengakibatkan banyak komplikasi yang lain, ke saluran cerna, ke profil lemak, gitu ya, kemudian juga
jadinya gula darah meningkat, kemudian diikuti juga dengan nafsu makan yang tidak beraturan jadinya karena hormon lapar dan hormon kenyangnya udah jadi berubah. Ya. Itu tadi perjalanan penyakitnya. Lalu kita sebagai ahli gizi apa yang harus kita lakukan? Nah, menurut panduan Perkeni ya untuk panduan pengelolaan diabetes mellitus Perkeni tahun 2024 itu menyebutkan bahwa ada 4 pilar untuk pengelolaan diabetes mellitus. Yang pertama adalah pengaturan ya perencanaan penggunaan. Kemudian yang kedua adalah latihan jasmani atau olahraga, ya. Kemudian yang ketiga adalah ada edukasi dulu, edukasi atau pemberian meningkatkan pengetahuan si pasien. Yang keempat baru ada pengelolaan melalui obat-obatan. Nah, keempat pilar ini harus dilakukan semua untuk pasien diabetes mellitus. Kita sebagai ahli gizi, kita melakukannya asuhan gizi. Nah, untuk asuhan gizi kita harus tahu tujuan dietnya, prinsip diet, dan syarat diet. Nah, itu harus kita tahu dulu. Tujuan yang pertama adalah karena kita pengelolaan diet makanan, maka tujuannya adalah kita mau membantu pasien diet untuk memperbaiki pola makan. Dan secara keseluruhan nanti kita akan memperbaiki kualitas hidupnya juga. Ya. Jadi nanti kita akan berikan makanan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi harus yang seimbang. Ya, kemudian kita mengajarkan juga bagaimana aktivitas fisik yang baik untuk pasien. Yang kedua adalah prinsip diet. Prinsip diet kita harus menentukan dari jumlah, jenis, dan jadwal. Jumlah itu berarti perhitungan kalorinya, gitu ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian jenisnya adalah kita pilih bahan makanannya, karbohidrat kompleks, ya, karbohidrat kompleks dan kandungan serat tinggi. Kemudian jadwal. Nah, karena tadi kata dia tadi cirinya adalah kalau pasien diabetes suka makan, ya, sedikit-sedikit pengen makan, makanya jadwalnya harus diatur. Makanya dia setiap 3 jam sekali kita jadwalkan untuk makan. Jadi ada 3 kali makan utama, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Kemudian di sela-selanya ada makan selingan. Selingannya kita bikin ada selingan pagi, selingan siang, sore, ya, sama selingan malam. Karena kalau 3 jam nanti dia akan selalu makan. Sehingga menghindari yang namanya hipoglikemi. Jadi sebelum dia lapar, dia tidak dapat makan lagi. Sehingga gula darahnya selalu stabil. Kemudian yang terakhir adalah syarat diet. Nah, syarat diet ini kita menjelaskan lebih detail bagaimana pengaturan makannya, energinya. Jadi mulai dari zat gizi makro, ya, energi, protein, lemak, dan karbohidratnya. Itu kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Ya. Kemudian zat gizi mikronya jangan lupa, ada sayur, ada buah juga tetap kita berikan. Dan kalau pasiennya ada hipertensi, berarti alkoholnya juga kita batasi, gitu ya. Nah, kalau menggunakan gambar piring makanku, itu kelihatan ya. Jadi piring makanku itu setengahnya kita isi dengan sayuran. Karena sayuran itu adalah karbohidrat kompleks, gitu, yang tinggi serat. Kemudian syaratnya begitu ya. Kemudian nanti yang setengah piring lagi kita bagi 2. Seperempatnya untuk nasi, seperempatnya lagi kita isi dengan protein. Tapi jangan lupa proteinnya harus protein yang rendah lemak. Ya, proteinnya harus rendah lemak. Dan yang terakhir adalah cara pengolahan. Cara pengolahannya yang paling disarankan adalah dikukus, panas. Kemudian kalaupun menggunakan minyak dengan minyak sedikit. Nah, untuk lebih detail lagi kita memahami tentang asuhan gizi pada pasien diabetes, kita mau coba belajar menggunakan kasus, ya. Kita coba belajar studi kasus dulu. Nah, ini studi kasusnya silakan bisa dipelajari dulu 1 menit, ya.
Baik, sudah dipelajari studi kasusnya? Sudah, ya. Sekarang kita mulai dari data inti atau dari studi kasus ini. Yang pertama kali kita lakukan adalah assessment dulu. Kita harus melakukan assessment. Kira-kira assessment pertama apa yang bisa kita dapat dari studi kasus ini? Ya, oke, antropometri. Yang pertama, apa hasilnya? Jadi tidak mendapatkan emisi dari pasien itu 31,6. Jadi pasien itu menandakan pasien mengalami obesitas. Pertama kita sudah dapat datanya antropometri, status gizinya obesitas. Yang kedua, dan apa lagi yang bisa kita dapatkan? Ya, biokimia. Oke, datanya apa? Datanya gula darah berasa, hasilnya sangat Terus kemudian adanya rendah. adanya rendah. Kemudian Kolesterol total tinggi, kemudian LDL-nya tinggi. berarti dia profil lipidnya tidak normal, kemudian gula darahnya juga tinggi, ya. Oke, itu data biokimia. Yang ketiga, kita punya data apa lagi? Oke, dari recall. Hasil recallnya dari pola makannya seperti apa? Jarang makan saja. Oke, jadi pola makannya konsumsi makanan tinggi gula, karbohidrat sederhana, jarang serat lagi ya, sayurannya jarang. Oke, yang keempat ada data apa lagi? Oke, ada Cira, coba. Aktivitas fisik, aktivitas fisiknya Kayak darah umum, naik, umum. Oke, jadi dia fisiknya kita katakan rendah atau kurang ya. Dia jalan kaki cuma kurang lebih 10 menit ya per hari, ya, itu kan sangat kurang ya. Nah, kita sudah dapat data assessment. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Ya, kita menentukan diagnosa. Nah, diagnosa apa yang bisa kita dapatkan dari assessment tadi? Tadi assessment ada data antropometri, ada biokimia, ada tadi aktivitas fisik, ada recall gitu ya. Nah, apa diagnosa gizi yang bisa kita buat? Ya. Yang pertama ada diagnosa gizi yang kode dengan NC 333. Hasil diagnosanya adalah berat badan terlebih atau Oke, nah itu disebabkan karena apa? itu disebabkan berkaitan dengan pasien yang jarang melakukan aktivitas fisik. Oke, jarang melakukan aktivitas fisik. Kemudian data apa yang merujuk ke diagnosa itu? Ditandai dengan pasien mengalami obesitas dengan IMD 30. Oke, bagus. Kemudian itu diagnosa pertama. Diagnosa kedua ada? Diagnosa kedua juga ada itu. Oke. Diagnosa kedua ada NI, kode dengan NI 5.8.2 dengan keterangan kelebihan karbohidrat sederhana. Kelebihan tinggi dari karbohidrat sederhana itu sebagai problemnya ya. Kemudian etiologinya atau penyebabnya? Penyebabnya adalah pasien itu sering mengkonsumsi makanan yang minuman tinggi. Oke, dari data tadi ya ada ya. Kemudian sign dan simptomnya. Dan simptomnya bisa dibuktikan dengan hasil recall pasien yang sering mengkonsumsi makanan yang manis dan juga makanan yang tinggi lemak dan juga jarang mengkonsumsi sayuran. Oke, good, bagus sekali. Kemudian ada lagi kita sudah punya dua diagnosa, ada NI, ada NC. Ada lagi diagnosanya? Oke, kita. Jadi ada ND itu pengetahuan yang kurang dikaitkan dengan makanan dan daging. Pengetahuan yang kurang. Kemudian etiologinya Dengan sebagai informasi mengenai makanan dan daging. Jadi karena ada kiriman penyakit pada tubuh itu, jadi dibuktikan dengan pasien tidak mungkin mengontrol dan beberapa pasien belum pernah mendapatkan baik simptomnya. Nah, sign dan simptomnya pasien belum mendapat konseling sebelumnya ya. tidak mungkin mengontrol. Oke, good, bagus sekali. Kita sudah dapat 3 diagnosa, ya. Ada NI, NC dan juga ND. Nah, setelah kita punya assessment sudah dilakukan, kemudian diagnosa sudah ditentukan. Selanjutnya adalah kita harus berikan intervensi. Nah, intervensinya apa nih dari diagnosa yang sudah ditentukan tadi? Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan Bella. Intervensinya adalah pemberian diet Dan edukasi. Oke, berarti pemberian dietnya nanti sesuai dengan tadi ya prinsip diet ya. Ada jadwal, ada jumlah, jenis dan jadwalnya. Kemudian yang kedua kita kasih edukasi. Nah,
kita sudah punya intervensi, ya. Intervensi yang mau dikasih diabetes, sudah mau dikasih edukasi. Terus bagaimana kita melakukan monitoring dan evaluasi terhadap intervensi tadi? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan, Anjina. Dari recall yang pertama, berarti kalau dari recall kita intervensi yang mana? Intervensi ya, pemberian diet ya. Jadi dari pemberian diet, monitoring evaluasinya kita lakukan recall. Sudah sesuai atau tidak, gitu ya. Kemudian dari edukasi yang diberikan, kita kasih pertanyaan ulang. Oh, jadi kalau sudah dikasih konseling, kita sebagai ahli gizi menanyakan kembali juga. Bisa dikasih contoh nggak? Menanyakan kembalinya seperti apa? Apakah ibu sudah paham? Ya, sudah paham atau belum? Ya, kalau misalnya ibu belum paham, berarti kita sebagai ahli gizi harus menjelaskan kembali. Gitu, ya. Oke. Nah, berarti seluruh tahapan nutrition care prosesnya atau asuhan gizi terstandarnya sudah kita lakukan semua, ya. Ada assessment tadi, ada kita menentukan diagnosa, kita menentukan intervensi sampai ke monitoring dan evaluasi. Ya, bagus sekali ya, semuanya sudah paham. Sedikit saya ulang, berarti pada saat kita menangani pasien dengan diabetes mellitus, jangan lupa kita yang pertama harus lakukan assessment. Jadi kita lakukan pengkajian data, gitu ya. Dari data pasien, ada data antropometri, ada data biokimia, ada fisik klinis, kemudian ada dietary, ya itu kita assessment semua. Setelah itu kita lanjutkan dengan menentukan diagnosa gizi, ya. Kemudian langkah selanjutnya tentukan intervensinya, mau dikasih dietnya apa, gitu ya. Kemudian perlu atau tidak dilakukan edukasi atau konseling, ya. Kemudian dari intervensi itu jelas kita harus pantau, ya. Kita pantaunya dengan monitoring dan evaluasi. Nah, berarti kalau saya mau tanya yang sudah kita pelajari hari ini, artinya apa yang paling penting kita tangani sebagai nutrisionis dalam penanganan pasien diabetes mellitus? Ya, terkait perubahan pola makan dan perubahan gaya hidup. Pola makan. Kenapa kok pola makan? Karena tadi pasien kita pola makannya masih makanan yang tinggi, ya masih banyak mengkonsumsi tinggi gula, kurang serat gitu ya, kurang serat juga. Kemudian yang kedua, perubahan perilaku, gaya hidup. Berarti perubahan perilaku dan gaya hidup ini bukan cuma pola makan saja. Berarti apa saja yang mau kita harapkan berubah? Aktivitas fisiknya, gitu ya. Jadi kita sebagai ahli gizi tidak hanya kita merubah pola makannya, tapi gaya hidupnya juga mau kita ubah. Makanya kenapa kita berikan edukasi atau konseling. Oke, sampai di sini kira-kira apakah ada yang mau kita tanyakan dulu? Sudah cukup jelas ya? Oke, baik. Kalau begitu nanti semua materi saya, referensi itu nanti bisa kalian akses di LMS Link ya. Nanti kalian bisa download di sana dan jangan lupa saya berikan juga tugas ya. Ada studi kasus, nanti silakan dikerjakan dengan menggunakan asuhan gizi terstandar atau NCG. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, demikian kelas kita hari ini. Terima kasih banyak dan selamat pagi untuk semuanya. Selamat pagi Ibu. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu asesor yang saya hormati, demikianlah cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Diet Etik Penyakit Degeneratif. Saya berkomitmen untuk terus mengembangkan kualitas pembelajaran melalui pengembangan bahan ajar, inovasi pembelajaran, dan integrasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Besar harapan saya video ini dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran yang telah saya lakukan dan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu asesor.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.